Abang sendiri gimana nih Bang? Ya, jadi pertama-tama kita harus bicara dulu nih. Kita ini kan kasusnya pidana, ya kan? Ada pengancaman, dugaan pengancaman dan juga dugaan pemerasan. Makanya dia saat ini berada di tahanan Polda Metro Jaya. Yang saya mau bahas di sini bahwa dari awal saya sampaikan bahwa dari alat bukti itu pasti lemah. Dan faktanya hari ini tahanan penyidik sudah 20 hari plus tahanan kejaksaan 40 hari, sekarang sudah tahanan pengadilan plus 30 hari. Kalau 90 hari ternyata kasus ini walaupun belum diputus, ya sudah 90 hari, dia harus bebas demi hukum. Harus bebas demi hukum. Makanya kalau nanti lihat beberapa hari ke depan, kan mungkin sekitar beberapa hari kemudian, kan sudah hampir 90 hari ini. Ya kan? Itu segera nanti tim pengacaranya ngitung itu. Karena kan penyidik punya kewenangan 20 hari, diperpanjang kejaksaan 40 hari plus pengadilan 30 hari. Kalau sampai 90 hari ternyata kasus ini belum juga diputus oleh pengadilan, bebas demi hukum. Ya, jelas ya. Bang, tapi ada beberapa pihak ya dan praktisi hukum mengatakan susah untuk Niki bebas kan ini menyangkut pemerasan dan TPPU. Soal masalah susah bebas atau tidak, faktanya sampai hari ini proses hukumnya belum sampai tahap 2. Ya, belum sampai tersangka dan barang bukti diserahkan kepada jaksa. Tahap 2-nya, P21-nya kan jaksa masih P19 terus. Artinya P19 itu kan ada petunjuk dari jaksa yang harus dipenuhi oleh pihak penyidik. Kalau itu terpenuhi, artinya P21 tahap 2 akan segera dilakukan. Kalau dilakukan sebelum 90 hari, proses hukum akan berjalan. Tapi ingat, kalau sampai terdakwa belum diputus, sudah 90 hari, bisa saja kasusnya bisa kita bisa bebas demi hukum. Iya, bebas demi hukum. Bang, tapi menurut Bang, tepat kasih Bang Fahmi Bahmid, lawyer dari Niki, menggugat perdata Wan Prestasi. Sebenarnya Wan Prestasi itu seperti apa sih Bang penjelasan dari Bang? Uang prestasi yang mana? Gue kata uang prestasi. Uang prestasi itu adalah pelanggaran kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, yang berarti salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Ya, ini terjadi bisa karena alasan seperti tidak memenuhi prestasi sama sekali, keterlambatan memenuhi prestasi, atau tidak sempurna memenuhi prestasi. Jadi maksud saya gugatan uang prestasi kepada siapa? Ini kita mau gugatan uang prestasi kepada siapa? Emang ada pernah perjanjian tertulis yang dia tidak jalankan? Kalau menurut saya fokus aja deh soal pidana Nikita Mirzani. Nanti kalau Nikita keluar, ternyata Nikita bebas demi hukum, Nikita boleh mengambil langkah upaya hukum. Baik pidana atau perdata kepada si pelapor. Itu boleh. Kontra LP aja. Bisa dibuat ke belum terdakwa, apalagi P21 aja belum. Masih tahap 2-nya belum juga dilakukan karena ada petunjuk yang belum dilengkapi oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Saya dari awal saya sudah bilang, ini pembuktian lemah. Yang ngancam itu siapa? Pengancam itu ngancam pakai apa? Masa seorang Nikita Mirzani mengancam orang? Pakai cara apa ngancamnya? Atau datang ke rumahnya atau ngancam pakai apa? Benda? Kan pengancam itu harus jelas dong. Yang kedua, pemerasan yang mana? Yang bawa duit siapa? Yang nanya lewat Dr. O siapa mau bertemu sama Nikita Mirzani? Lalu yang bawa duit siapa? Gitu. Yang menyerahkan duit siapa? Orang menyerahkan duit sebanyak itu pasti ada kepentingan. Pasti ada alasan tertentu. Tidak mungkin mau kasih gratis, ini hibah. Bisa aja. Ini sukarela. Bisa, karena tidak ada hal yang harus disepakati bersama. Maka saya bilang pembuktiannya pasti lemah. Di pengadilan saya memungkinkan untuk Nikita Mirzani bisa bebas. Bang, terkait nanti langkah-langkah hukum, Bang Fahmi juga bilang akan segera ya memberikan apa yang harus dilakukan terhadap lawan-lawannya. Yang abang bilang counter peradilan. Tapi sebenarnya kalau pra peradilan juga bisa nggak sih Bang atau gimana nih Bang? Ya sebenarnya kan dari awal saya udah bilang, yang pertama ajukan permohonan penangguhan penahanan. Nikita Mirzani demi alasan kemanusiaan, dengan satu jaminan keluarga, dengan komitmen tidak melarikan diri, dengan tidak mengulangi perbuatan mempengaruhi saksi atau menghilangkan barang bukti, Nikita boleh mengikuti proses hukum itu di luar tahanan Polda Metro Jaya. Toh kalau itu sudah dilakukan, lakukan upaya hukum prapit untuk menguji status Nikita Mirzani sebagai tersangka itu sudah sah atau tidak. Ya, kalau memang sah, proses hukum akan tetap dijalankan. Masuk ke objek perkara.
pokok perkara. Tapi kalau memang tidak sah, ini kita juga bisa dibebaskan. Tapi saat yang ada penangguhan yang Abang bilang penangguhan, ditolak semuanya Bang, mulai dari anak, keluarga, kakaknya, nggak bisa. Ya artinya ada pertimbangan tuh. Harusnya kan demi kemanusiaan, dia sebagai seorang ibu, kepala keluarga pula merangkap. Yang kedua, dia punya alamat yang jelas di Jakarta. Jadi kalau kekhawatiran penyidik bahwa dia untuk melarikan diri, saya rasa tidak memungkinkan karena dia punya anak, dia punya tanggung jawab, dia punya rumah di Jakarta, dia punya pekerjaan yang jelas. Demi kemanusiaan bisa kok, apa yang nggak bisa? Yang penting proses hukumnya tetap dijalanin. Iya kan? Faktanya kan sampai sekarang hampir 90 hari, Nikita Mirzani ditahan di Polda Metro Jaya. Lalu sampai 90 hari, lalu tidak ada tahap 2-nya, bahkan belum ada putusan. Bahkan kalau dia sudah sampai terdakwa sekalipun, dia bisa bebas. Bebas demi hukum, karena sudah melampaui tahanan 90 hari. Oh, ya. Karena dari pihak JPU sendiri bilang berkas-berkas itu belum lengkap, berarti ada yang belum valid Bang, berkasnya belum. Kan dari awal saya udah bilang juga bahwa ini dari pembuktian pasti lemah. Jaksa pasti tidak akan terima P21 tahap 2. Pasti ada petunjuk harus dilengkapi oleh pihak penyidik. Faktanya kan sudah 80-an hari, 70-an hari, bahkan sudah mencapai hampir nanti kurang lebih 90 hari. Ini kalau belum naik juga tahap 2 P21, tersangka dan barang bukti diserahkan ke jaksa untuk proses sidang. Mungkin jaksa menganggap bahwa ini tidak layak untuk disidangkan. Kalau tidak layak sampai 90 hari penahanan, pulang nih kita. Demi hukum dia harus pulang karena sudah melampaui batas 90 hari. Tahanan polisi sudah 20 hari. Diperpanjang tahanan kejaksaan 40 hari. Sekarang diperpanjang lagi tahanan pengadilan 30 hari lagi. Artinya apa? Artinya memang pembuktiannya lemah.